Dalam dua perkara TPK ini, KPK meyakini telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk juga menetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar sebagai tersangka. Sehingga sebagaimana di bagian depan tadi, KPK mengimbau kepada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK. Yang perlu dilakukan oleh KPK kemudian adalah memadukan penindakan yang dilakukan dengan upaya pencegahan. Oleh sebab itu saya katakan, menjadi seorang pemimpin itu berkinerja saja tidak cukup. Seorang pemimpin dia harus mampu berintegritas. Kinerjanya bagus, tapi belakangan dia goyah, kemudian terlibat terkait sama kita, ada dua bukti, ya kita lakukan itu. Jadi itu satu bukti lagi ternyata bahwa apa yang dilakukan KPK itu enggak Dua ruangan. Apa, Pak? Ruangan apa saja, Pak? Bawa, Pak. Bawa apa saja, Pak? Yang dibawa? enggak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa. Ruangan apa enggak? Ruangan itu atau di ruangan lama. Ada berkas yang dibawa sama sekali. Yang di koper tadi apa, Pak? Yang dimasukkan ke koper tadi. Pembawaannya dari Dari sana ya? Ke sini tadi berapa orang, Pak, yang masuk tadi, Pak, KPK? 6 orang. KPK kemudian melakukan tangkap tangan pada hari Rabu 6 Juni di dua kota, yaitu Blitar dan Tulungagung. Poin 3, dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 5 orang. Nah, menurut saya OTT yang dilakukan oleh KPK secara beruntun itu sudah merupakan satu langkah yang benar. Tetapi itu belum cukup, harus disertai dengan upaya perbaikan sistem yang mendasar. KPK periksa pengusaha Joko Widodo terkait korupsi proyek Tulungagung. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi bernama Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdasarkan jadwal pemeriksaan KPK, Joko Widodo merupakan seorang wirausaha atau staf di PT Kediri Putra Group periode 1988-2018. Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Kediri, Kota Jalan KDP Selamat nomor 2, Kota Kediri atas nama Joko Widodo, wirausaha, ujar PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri Rabu 6 Januari. Selain itu, tim penyidik lembaga anti rasuah juga memanggil 7 saksi lainnya untuk diperiksa. Mereka ialah Isa Ansori, wiraswasta Kediri Putra, karyawan Sony Sandra, Andriani, wiraswasta, Rini Mahirwati, karyawan swasta. Kemudian Yoyo Tanjung, Direktur PT Karya Harmoni Mandiri, Sony Sandra, pemilik Triple S, Budi Santosa, swasta di PT Kediri Putra, dan Indra Fauzi, pensiunan PNS Garing, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2019. Sebelumnya KPK menyatakan sedang mengusut kasus dugaan korupsi di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait pekerjaan proyek infrastruktur yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus baru yang sedang diusut itu berkait dengan pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan atau APBD perubahan pada Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018. KPK sudah menetapkan tersangka tetapi belum menginformasikan ke publik. Hal itu sebagaimana kebijakan baru pimpinan KPK era Firly Bahuri DKK yang akan mengumumkan tersangka berikut. Detail perkara pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan. Untuk uraian lengkap perkara pasal yang disangkakan hingga dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan, kata Ali. Tetapkan tersangka baru korupsi infrastruktur. KPK periksa Joko Widodo. Musisi Iwan Fals dibuat kaget dengan pemberitaan soal korupsi yang terjadi dalam pengerjaan proyek di Tulungagung, Jawa Timur. Bagaimana tidak, kasus tersebut menyeret nama Joko Widodo. Melalui cuitannya di Twitter, @Iwan Fals mengaku kaget karena nama Joko Widodo
tersebut justru terseret kasus korupsi. Ia sempat mengira bahwa Joko Widodo yang dimaksud adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi Presiden RI ke-7. Buset, kirain Joko Widodo Presiden. Tweet Iwan Fals dikutip Galamedia Jumat 28 Januari 2022. Usut punya usut, Joko Widodo yang dimaksud ternyata Joko Widodo yang merupakan pengusaha dan staf di PT Kediri Putra Group 1998-2018. Menurut PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Joko Widodo sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di kantor Polres Kediri Kota, Jalan KDP Selamat nomor 2, Kediri atas nama Joko Widodo, Wirausaha, kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 6 Januari 2022 kemarin. Sebelumnya terkait kasus dugaan korupsi di Tulungagung tersebut, KPK telah memanggil setidaknya 7 orang saksi lainnya selain Joko Widodo. Diketahui bahwa kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya, yakni terkait suap pengerjaan proyek infrastruktur yang melibatkan nama Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Kasus baru yang kini ditangani KPK yakni terkait dengan pembahasan pengusahaan sampai APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung TA 2015-2018. Selain itu, KPK juga sebenarnya sudah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus tersebut. Sayangnya sampai saat ini KPK belum membuka ke publik, belum dapat kami sampaikan, tegas Ali Fikri Dermit.